3 action. Di tangan saya ini ada permen susu. Beberapa saat yang lalu banyak tamu yang datang ke kantor, Pak Camat, di mana sih kita bisa memperoleh permen susu ini? Itu Pak Novi. Nah, menariknya ini Pak Kades, beberapa hari yang lalu Pak Novi datang ke kantor, bawa permen susu ini, tapi bukan seperti ini wujudnya. Kayak gini loh. Iya. Nah ini, Iya. nanti akan dijelaskan Pak Novi perbandingannya, positif, negatifnya seperti apa, kekurangan, kelebihannya seperti apa. Nah, Pak Kades, kita butuh banyak ini, konsisten supaya bisa berkelanjutan. Karena setiap tamu yang datang pasti nyari oleh-oleh. Salah satunya ini. Tuh, gimana Mbak Novi? Nah, ini kan kita sebagai Sumbawa ada satu desa dari desanya Bapak, Desa Penyaring. Nah, di Desa Penyaring kami sebagai warga Sumbawa taunya adalah produksi olahan susu. Salah satunya permen susu. Nah, cuma ada masalah sedikit di bagian wisata. Kenapa permen susu ini tidak bisa kita jual dalam jumlah besar sampai keluar daerah? Kenapa masa simpannya itu pendek? Dan kenapa pada saat kita sudah nyampe berapa minggu, misalnya pengiriman dari sini ke Jakarta, kenapa barang yang nyampe itu keras? Nah, itu salah satu alasannya. Nah, dari beberapa ulasan tadi, alasan kenapa wisatanya itu nggak nyampe ke sana sebagai oleh-oleh. Nah, itu yang kita kejar adalah merubah dari salah satunya kemasan. Merubah kemasan. Tadi kami sudah kunjungan. Dari sekian ada satu UMKM yang punya mesin, bener. Beliau punya mesin, tapi satu lagi kendalanya tidak tahu kapasitasnya. Kapasitas dari segi suhu masaknya berapa lama, itu sebenarnya masih dasar, itu beliau sudah cut. Yang perlu kami rubah, kami tahu adalah bagaimana si permen susu ini bisa sampai ke pasar nasional. Pasar nasional berarti kami butuh merubah dari segi kemasan. Nah, saya ada bawa contoh lah ke Pak Camat karena beliau nanya, saya bawa contoh kemasan dari saya segi kemasan. Saya nggak ngerubah sama sekali bagaimana sistem masaknya, karena itu dasar taste-nya desanya, kita nggak ngerubah. Jadi kami kembalikan, serahkan kembali ke para UMKM, ibu-ibu warga yang memang memproduksi. Kita nggak buat produksi baru, tapi hanya bagian di kemasan. Saya kunjungan tadi, ada satu masalah, ngecek kemasan, ini benar HVS biasa? Benar HVS biasa. HVS biasa berarti di print dengan tinta yang bukan seharusnya untuk makanan. Berarti kemasan tidak food grade. Yang pertama, kemasan tidak food grade, dan yang kedua, kemasan masih bisa masuk semut, masih bisa ada kontaminasi udara. Nah, alasan salah satunya kenapa permen susu itu dia mengeras setelah berapa minggu adalah kena udara. Kenapa dia tidak bisa dititip dalam jangka waktu yang lama di toko oleh-oleh Lombok? Itu karena dia masih bisa masuk semut. Dan jadi jangka waktunya seharusnya nih produknya bisa lebih dari 6 bulan. Makanya kenapa dia masuk di penitipan Lombok, itu waktunya, jangka waktunya panjang. Kisaran yang kita ambil adalah waktunya 6 bulan. Nah, berarti kan kita ada masa space-nya kan. Nah, kalau itu berarti kita butuhnya produk yang masa simpannya panjang. Nah, dari sini saya ingin memperkenalkan sama warga, kita ingin mengaktifkan nih yang tadinya penyaring itu produksi, tapi ada masa mereka tidak produksi kan. Berarti kan butuh pasar yang lebih. Kami bantu dari segi pasar, kemasan. Kami butuh bantuan dari pihak desa, bagaimana teman-teman UMKM tetap bisa produksi, tetap bisa full produksi dengan, tapi bantu kami juga untuk mengumpulkan mereka. Saya ngasih edukasi buat mereka, kemasannya seharusnya yang seperti apa, ukurannya seharusnya seperti apa, dengan resep yang harusnya sama dari dasarnya. Boleh tahu, sebelumnya kita tahunya ini permen susu dari kerbau. Apakah sekarang masih dari kerbau? Sekarang sudah tidak, kayaknya masih, karena kerbau sudah kurang di kita, udah langka, jadi peminat yang melihara kerbau itu sudah kurang, makanya sekarang beralih ke lembu.
Tapi kalau kerbaunya sendiri sebenarnya berarti masih ada kan? Masih ada, cuma ketersediaan bahan baku Ya. dari kerbau ini yang kurang. Susu Ya. dari kerbaunya yang Kurang. Tapi populasi kerbau masih ada Pak Kades? Masih ada, Masih tapi ada. sudah enggak banyak lah. Oh. Enggak kayak dulu lagi. Orang nggak intens gitu Ya. berarti masih ada peluang kita untuk mengembangkan aslinya, Ya. kembalikan aslinya Ya. dulu. Oke. Karena masih ada kerbaunya. Ya, Kerbaunya ya, masih bisa. Masih ada. Berarti kalau masih ada, kita nanti mungkin saya sama Pak Camat akan bantu untuk komunikasikan sama Dinas Peternakan. Dinas Peternakan. Ya, Sebenarnya alasannya, sistemnya harusnya seperti apa biar Ya, ya. kerbaunya ini masih tetap ada. ya, Nah, untuk produk lainnya di saat nanti membludak susunya, berarti harus ada tempat buang produk lainnya. Nah, susu itu bukan hanya bisa menghasilkan permen aja, berarti masih bisa menghasilkan olahan lainnya, Iya. kayak keju dan sebagainya. Keju. pelopo gitu kan kalau di. Itu yang harus diperkenalkan kan lagi ke masyarakat. Tapi untuk sekarang, bagaimana caranya ada kerbau yang khusus diternak untuk menghasilkan susu. Ya, Nah, itu kan pasti sangat sensitif. Iya. Nah, itu salah satunya itu yang mungkin jadi PR kami adalah mengunjungi ke Dinas Peternakan. ya, Saya butuh bantuan dari Pak Kades untuk mengumpulkan ibu-ibunya yang Iya. memang benar-benar fokusannya di situ. ya, Mm-mm. Yang nantinya Pak Camat kita maunya tuh edukasi mereka, Ya. produk mereka kita ambil dalam bentuk yang mentah yang udah jadi ini, ya, tapi tidak dikemas. ya, Yang kemas adalah kami dengan brandnya kami, izin dengan brandnya kami, yang produksi tetap dari Desa Penyaring, tapi Ya. mohon dibuatkan ya, satu kelompok. Jadi itu nanti nama kelompok, bukan nama. Misalkan satu rumah nih punyanya udah masing-masing. nah itu nggak pakai yang itunya. Ya, Kita pakainya adalah Brand produksi kelompok yang ya. kelompoknya. Kelompok. ya, Nah, kalau boleh izin biar atas nama desa. ya, Kenapa atas nama desa? Kan desa ini punya dana BUMDes nih. ya, Itu meringankan buat masyarakat. ya, Biar kami tidak dikira eksploitasi mereka, mengharapkan mereka full-fullan dengan dana pribadi. ya, Nah, jadi lebih baik begitu. Jadi nama desa tetap up. ya, Apalagi nanti kan dengan adanya koperasi Ya. Desa Merah Putih ya. Mm-mm. Beliau juga punya BUMDes ya. Tapi kalau saya kira gini, ini kan dinamis ya. Ya. Karena kita dorong sekarang ini kan selain mereka berbentuk kelompok koperasi dan lain sebagainya, mungkin juga ada yang pribadi. Tetapi nanti yang masuk program pembinaan mungkin dalam bentuk kelompok. Ya, yang kelompok. Kelompoknya tanpa menutup peluang yang pribadi. Benar. Yang kedua, kita coba mengajak Pak Kades. Saya dulu pernah janji ini. Karena saya lihat tipikal beliau ini bisa kita majukan beliau ini untuk ikut dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Oke. Salah satu syaratnya di situ adalah bagaimana desa membangun ini. Umpama misalnya ada intervensi dana desa beliau. Intervensi kan di sini juga ada intervensi dana desa Pak Kades ya. Ya. Ada. Di situ juga nanti intervensi dana desanya ke UMKM dan lain sebagainya. Itu juga salah satu jualannya. Oke. Karena nanti pada saat expose Pak Kades mesti ditanya nanti oleh panelisnya, Benar. Pak Kades betul nggak mendukung program ini? Salah satu buktinya coba lihat APBDes-nya, ya, pasti dilihat angkanya. Iya. Seperti Pak Kades Latkong dulu, itu kita perlihatkan angkanya. Total untuk agrowisata beliau itu sampai 400 juta. Itu kan untuk bantuan IPA dan lain sebagainya banyak. Nah mungkin nanti larinya Pak Kades, kalau saya sih Mbak Novi berharap ada kita tetap bangun pertahankan asalnya Iya. susu kerbau itu, Benar. ya, tapi juga ada varietas nanti juga susu lembu karena Iya. itu ada potensi lokalnya. ya, Jadi nanti di mereknya ada Itu yang berbeda. merek susunya kerbau, ada susu lembu. Yang penting harus kita jelaskan, nggak boleh kita tutup-tutup. Ya. Ya, Karena Tapi lembu ya, itu sekarang kan sudah jadi bukan lembu lagi kan, itu jadi sapi Sumbawa. sapi Sumbawa. Sapi Sumbawa sekarang. Yang terkenal Penyaring memang itu Sapi Sumbawa dia. dari sini Iya. asalnya. Itu kan yang saat ini itu adalah sapi Sumbawa. Ya, Maksudnya tetap harus ada ciri khasnya ya, yang dulu. Nah, salah satunya saya juga mohon kita juga bakalan
ulas-ulang Ya, asalnya, resep aslinya. Betul. karena Jadi yang seharusnya itu ada SOP-nya. Ya. Ini loh dia Ya. asalnya. Itu kan tidak ditahu ya. ya, Masyarakat biasanya mahasiswa atau anak-anak siswa pasti ditanya heeh. untuk buat video olahan lokal Mhm. untuk naikin. Nah, resep aslinya itu apa? Itu kita kalau Kan. searching di YouTube atau di Google Ya. nggak nemu. Oh. Ya. Sumbawa itu punyanya oleh-oleh apa, Ya. khasnya apa, itu nggak nemu. Kan Nggak. aslinya kan permen susu cap kerbau perah dulu kan. Itu kan awalnya tuh. Nah, itu sejarahnya yang harus kita Sejarahnya. angkat nih. Ya. Biar. Ya. Coba Boleh diulas explore ya. kita. Sejarahnya kita mau. Gimana nih? Ya, Pak Kades? jadi kan memang awalnya kan karena begitu banyaknya kerbau di Penyaring ini khususnya sebelum semua itu di lahan pertaniannya bagus karena didukung oleh rawa-rawa ini termasuk rawa-rawa Ya, sini semua, makanya di sini jadi populasi kerbau paling banyak lah di sini. Hmm. Sehingga bukan hanya kan banyak yang jual mentah kan, jual ke Sumbawa dalam bentuk yang belum diolah. Nah, sehingga karena itu sering basi, salah satu caranya ya mencari jalan mungkin coba, karena kalau untuk kita ini kalau untuk kita makan itu kan sering dia ngental, sehingga dibuatlah menjadi beku permen susu gini. Coba-coba ternyata enak, dicoba-coba dijual ternyata itu jadinya, sehingga dibuatlah menjadi permen susu cap kerbau perah. Memang saat itu hanya kerbau saja saat itu, belum ke lembu. Ya, seiring waktu tempat melihara kerbau terbatas, mungkin airnya kurang, sehingga yang banyak jadi populasi lembu juga banyak saat itu. Sehingga dicobalah karena susu lembu juga lebih banyak kan. Coba lagi, sehingga rasanya juga ya masing-masing punya kelebihan kekurangan. Mungkin kalau susu kerbau itu dia lebih seratnya lebih gurih rasanya. Lembu juga ada perbedaannya, ada yang suka kerbau, ada yang suka permen susu lembu, ada juga dicampur juga bisa. Makanya yang UMKM itu beda-beda juga rasanya, ada khasnya masing-masing itu. Ada yang mungkin yang cepat keras itu tadi, ada yang ini kan begitu. Itu juga mungkin tergantung dari kemasan ini. Nah, itulah kelemahannya. Kemarin saya sampaikan bahwa kelemahannya kita di situ untuk kemasannya ini. Nah, Nah, dari yang selain yang kemasan, sebenarnya kenapa dari setiap rumah itu beda-beda? Pertama, dari susu sendiri mereka sudah tidak konsisten. Ya. Nah, dan dari segi takaran, Ya, sama masaknya dengan apa? Komposisi itu ya. Bener, komposisi. Yang namanya kita mau ini industri rumah tangga ya hitungannya. Nah, namanya industri rumah tangga, kalau kita mau dia up lagi, nah kita harus tahu dari awal. Jadi ada diagramnya. Itu produksinya. Itu ngambilnya dari susu apa dengan suhu yang berapa. Kan susu itu setelah diperah direbus dulu kan. Nah, direbus dulu itu ngaruh juga. Jadi direbus itu dengan suhu berapa? Ada juga yang mempengaruhi itu. Salah satu faktor yang paling ini mempengaruhi itu kualitas susunya. Iya. Ada susu kalau kerbau yang misalnya yang masih baru melahir umur 3-4 bulan anaknya, itu kualitas susunya lebih bagus, lebih kental gitu kan. Nah, Ada misalnya yang anaknya sudah besar, dia kualitas susunya kadar airnya lebih tinggi. Tapi pada saat pembuatan ini susu pengolahan ini takaran gulanya itu sama. Jadi belum ada testernya untuk membedakan ini susu yang kental ini susunya lebih encer. Kalau lebih encer otomatis kan gulanya dikurangi kan. Misalnya yang kental gulanya sekian. Itu yang mempengaruhi kadang ini kok kenapa ini manis, terlalu manis, ini kurang manis kan. Itu ya. Ya itu salah satunya. Makanya saya bilangin kenapa kalau kita kan harus tahu dasarnya. Ya. Dari yang tadi ternyata ada beda umurnya, beda umur, beda tekstur dari cairannya sendiri, si susunya sendiri. Nah dari situ ambil contoh kalau untuk perusahaan besar sekelasnya Tepung, itu kan jenis gandumnya tuh beda-beda dan itu nanti dicampur. Nah sama hal ini. Jadi kita harus tahu dulu nih, harus ada gudang sendiri yang ngumpulin bahan. Dari bahan itu nanti misalnya yang tadinya 1:1 tuh 5 liter Iya. 5 liter si susu berarti 5 kilonya gula. Nah berarti 5 liter susu ini harus dicampur, jangan hanya si 5 liter nih dari yang kental semua nih gitu. Harus dicampur juga sama yang cair, tapi perbandingannya harus sama. Perbandingan harus sama karena kita harus ngejar dia rasanya sama
Walaupun Iya. pasti tetap ada sisi bedanya tetap. Iya. Cuma kan nggak terlalu signifikan. Ya, Karena kalau dia terlalu signifikan, pada saat kita ngundang tamu misalnya dalam jumlah berapa bis, ya, berapa bis datang, dia kan pasti nyebar nih ke Iya. rumah produksi kiri, kanan, Iya, nah iya. itu nyebar. Nah itu maksudnya dia harus ada sisi yang mereka punya masing-masing, tapi dengan tadi diagram alir yang sama totalan. ya, Dengan bahan baku peternaknya itu kita kumpulkan. Jadi peternak ini nggak bakalan takut lagi. Kalau kerbonya diambil susunya, berarti nggak bisa dijual dagingnya, bener nggak? ya, Bener ya. kan? Kalau diambil susunya, kita fokus sama susu, berarti nggak boleh diambil Ya. dagingnya. Anaknya kurus gitu. Benar. Nah itu yang tadi yang saya pernah dapat cerita dari peternak sendiri, dia takut kalau susunya yang diambil berarti dia nggak bisa jual dalam bentuk daging dan itu jadi kecil. Ya. Nah itu jadi permasalahannya si peternak. Nah kalau itu permasalahannya peternak, kan kita ngejar bagaimana caranya kita pangkas masalahnya si peternak. Ya. Kita dapat masalahnya dia, selesaiin, kita balik lagi ke produksi. Iya. Nah, produksi sudah terselesaikan, bagaimana cara produksi sampai pengemasan, itu nanti termasuk kita nanti masarinnya itu kemana. Ya. Nah, kami tidak melemparkan masalah pemasaran ke masyarakat, Ya. karena di situ kendala terbesar pada saat Iya. kita ngebina UMKM. Betul. Saya nanti Pertanyaannya siapa sudah yang beli? capek-capek, bener, Iya. sudah capek-capek saya buat. Terus saya cuma saya cuma diajarin cara ngemasnya, diajarin suhunya, tapi saya nggak dikasih tahu harus jual kemana. Nah itu masalahnya mereka. Nah, lalu ini terkait dengan kemasan ini. Kan ini awalnya permen susu ini kemasannya pakai kertas layang namanya ya. Oh. Yang layang itu yang Oh, kayak iya, yang yang dibuat putih siang. sampul itu yang putih itu. Betul, baru ingat saya. Kan awalnya seperti itu Iya, dia iya. buatnya. Nah, seiring ini mau lebih dipercantik lagi, ada yang pakai ini kan. Sekarang mungkin ada yang pakai macam-macam lah. Nah, itu juga tergantung juga pasarnya, kebutuhan pasarnya. Misalnya sekarang kalau mau lebaran misalnya, kan kebutuhannya banyak. Nah, banyak juga yang pesan pakai kertas layang itu. Karena dia kan Lebih itu permennya praktis lebih ya. kecil dia. Sehingga harganya lebih, kalau 1 kiloannya lebih banyak ininya. Oh timbangan. Kan timbangannya kan banyak kan, kalau orang tamu-tamu kan nggak ini. iya. Kalau ini kan lebih besar dia Besar kan. ya, ya. Nah, itu juga kebutuhan pasarnya. Nah, di masing-masing juga kan ini juga UMKM ini termasuk orang di rumah juga ada pasarnya masing-masing. Bahkan sampai ke Taliwang dia, sampai ke Taliwang misalnya 50 kilo sekali kirim dalam seminggu ya. Nah, itu hanya kita kirim bentuknya begini saja, kita hanya timbang 10 kilo. Nah, nanti dia yang kemas di sana, Kemas yang- ya pakai brandingnya dia kan. Nah, itu yang belum kita bisa fasilitasi UMKM kita di sini. Paling tidak ininya harus higienis kayak beginilah, jangan sampai. Ya itulah yang mempengaruhi dia cepat rusak, masuk Iya, benar. semut Iya. ya, masuk angin dan sebagainya. Itu masalahnya. Nah dari yang itulah tadi saya sudah memperkenalkan, kan tadi beliau yang di Ude Rizky ngasih lihat saya produknya adalah yang perbedaan. Ya, Yang jadi kemarin ya, sama yang baru jadi hari ini. Otomatis kalau yang baru jadi benar coklat begini kan ya. ya, ya, Nah, karamel yang baru mateng kan. ya, Nah, jadi kalau dia lebih lama, kalau Pak Kades pernah lihat pasti dia akan lebih mutih lagi. ya, mutih lagi. Mutih Ya, lagi, dan itu semakin lama semakin keras. ya. Nah semakin lama semakin keras berarti kan kita permasalahan ada di masa simpan dengan tekstur yang jauh lebih keras. Orang saya pernah ngenalin ke Jakarta nggak suka sama teksturnya yang ngebatu kalau kita udah lama. Ya, ya, Nah, ya. itu yang pada saat saya ngecek searching akhirnya nemu kenapa nggak kita kemasnya dalam bentuk yang permen begini. Ini kan aman nih. Iya, Saya iya. cuma tinggal main di ukuran. Ya. Tinggal main di ukuran, mungkin ukurannya akan lebih diperlebar lagi. Perlebar, kita lebih perbesar. Kenapa saya mainnya kita lebih perbesar? Karena sebenarnya mereka kan sukanya yang maksudnya ya Kayak coklat gitu kan. Ya. Jadi kan kalau dijual sebenarnya udah ada ya. Nah, tinggal kita main dari ukurannya harus sama Ya. untuk setiap rumah. Benar mereka boleh tetap memproduksi seperti ini. Cuma yang kerja sama kami, yang jalurnya sama kami tetap sesuai dengan ukuran yang diminta. Dengan tadi yang saya bilangin, karena kita hari ini produksi Ya. langsung harus dikemas seperti ini.
Memang itu ada pengaruh di pengolahan juga itu. Ya, ada yang kadang-kadang keras, makanya beda-beda juga. Ada yang suka kadang-kadang datang ke rumah, saya suka yang merek ini, saya suka yang ini kan gitu. Dia perlakuannya beda. Jadi ada yang misalnya naruh gulanya gitu kan. Pasang gulanya di ini dulu, lebih dulu. Ya macam-macam, ada yang naruh gula. Itu makanya kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang kita makan masih ada gulanya, belum belum halus. Makanya ada juga yang masakin gulanya dulu, sudah encer gula baru dimasukin. Ada yang sekalian masukkan gula di dalam susu. Nah, itu kadang-kadang mempengaruhi. Itu yang mereka belum punya tuh SOP aslinya. SOP. Ya. Nah, itu Jadi yang masing-masing harus mereka itu nyoba-nyoba karena ini bersaing juga mereka. Benar. Saya punya Jadi cara dengan- seperti ini, saya punya cara seperti ini. Nah, sehingga rasanya beda-beda. Kita buat SOP-nya. Ya. Tahapan-tahapan. Baguslah. Ya, itu yang makanya saya bilangin tadi pas ketemu di sana, dia sebenarnya tempatnya udah bagus dengan punya mesin, Ya. ruangan sudah dibuat sedemikian rupa, memang layaknya industri kecil. Berarti sebenarnya sudah dapat ilmu, walaupun Ya. masih kasaran nih, Ya. masih luarnya. Ya. Nah, tadi pada saat saya kasih lihat, ada loh pengawetnya ini. Nah, beliau ternyata tidak tahu Oh. ini dapat dari mana. Iya. Terus dengan kemasan kan Anu silika kami itu? anggap silika gel. Iya. Kami anggap kalau udah kemasan pasti kalau ngemasnya pakai stain pouch, Ya. nah plastik stain pouch dikira aman dari semut. Enggak. Enggak. Itu enggak aman dari semut. Jadi kalau kami diemin dia sebulan di toko oleh Mataram, masalah Ya, ya. pasti masuk. Makanya kenapa saya ngasih contoh ini yang akan kita rubah. Kami akan buatnya dengan kemasan ini, dengan tetap ada silikanya Iya. untuk ngamanin, dan dengan kemasan produknya yang seperti ini per Iya. kemasan. Iya, Kami iya. terimanya dalam bentuk ini. Iya. Dan kenapa kami? Tapi mereknya nanti bisa muncul itu. Oke. Iya, Bisa kita ya? munculkan. Dan kita juga bisa buat misalnya pesanannya ini. Saya mau mereknya ini, kita hanya Ya, buat benar. saja, ya boleh ya. Boleh ya. Seperti di Taliwang juga kita gitu. Kita hanya buat, makanya kita ndak boleh taruh nomor telepon, ndak boleh juga kita taruh nama mereka kita jual lagi? 3 real misalnya, itu nggak boleh. Kita hanya di situ ada permen susu saja gitu kan, permen susu. Ndak boleh kita taruh kita punya kan, tulisan nama gitu kan, Iya. biar dia bisa label sendiri. Tergantung. Misalnya sekarang banyak mungkin dia punya sendiri, punya ini sendiri, ya kita hanya buat saja kan. Benar. Nah, cuma yang kami mau kan pada saat dari pihak Pemda ada tamu luar, tamu kementerian luar, butuh tempat untuk kunjungan. Nah, Ya. itu yang kami harus ciptakan. Iya, iya, iya. Untuk jadi tempat kunjungannya. Ada outletnya. Jadi ya harus ada Kayak tempat di yang depan Masjid misalnya- Jami itu kan kita ngambil di kita, Ya. ada outlet itu Salah juga. satunya. Ya. Kalau itu kan toko pribadi ya. yang memang macam yang Iya. diterima penitipan. Tapi kalau yang ini kami maunya kita Fokus kerjasama, misalnya nih dari BUMDesnya sendiri ngebangun produksi si permen susu. Heeh. Ada permen Pona juga di situ di dalamnya, Heeh. karena atas nama desa ya, Iya. berarti kan nyangkut berapa produksi oleh-olehnya desa. Jadi Iya. kita masukin semua ke situ dengan kemasan yang kami bantu untuk Iya. bagaimana pengemasannya, pasaran juga kami bantu yang keluarnya, cuma yang tetap di desa harus ada. Iya. Karena itu bakalan jadi tempat untuk kunjungan kementerian. Iya. Nah, jadi pada saat datang kita tahu bawanya kemana. Betul. Nah, itu Pak Kades. Jadi tadi kita sudah bicara dari hulu ke hilir ini, Ya. ya. Nah, tinggal sekarang kita dekati Pak Wahab ini dalam kapasitas beliau sebagai kepala desa. Kita berharap ke depan kita punya satu tokoh, ya. Kalau di Jawa kita ada lihat tokoh-tokoh kepala desa yang berhasil membangun Benar, hanya dengan membangun. kolamnya, ya. Ya. Dengan memanfaatkan irigasinya. Nah, Pak Kades memanfaatkan sisi laut mangrove-nya dan juga produk dari. Nah, beliau ini lebih kompleks malah, Benar. ya. Ya. Lebih kompleks. Lautnya punya, pantainya punya, Iya. sekaligus juga pertaniannya Pertanian. dengan Ya. peternakan, kombinasi pertanian peternakan menghasilkan ini produknya salah satunya. Ya. Nah, saya kira ini poinnya, tinggal nanti ya dari lembaga kita ini, Mbak Novi ini nanti supportnya seperti apa. Nanti kami juga akan bicara dengan DPMPD, Ya. ya Pak Kades, dengan Bapeda. Ya. Kita akan sampaikan ini, bahkan nanti coba kita dekati juga Dewan, Ya. coba kita dekati. Nah, sehingga
masing-masing punya potensi peluangnya. Ya, Nah, sisi itulah coba kita kejar Pak Kades. ya, Nah, saya kira itu Pak Kades. iya. Terima Nanti kasih. lebih Pak. lanjutnya hal-hal teknisnya nanti kita tindak lanjuti. Iya, kita Saya- Seperti kita berharap nanti kita akan Pertemuan. dipertemukan dengan kelompok-kelompoknya Ya, sampai Bisa. nanti saya siap sendiri juga, saya siap nanti akan membantu Pak Kades mendesain seperti apa nanti kita desain pada waktu musrenbang desnya Ya. Pak Kades, sehingga Pak Kades bicara tentang ya. pembuatan kelembagaan. benar. Dan kemarin sudah semua sertifikat halalnya sudah kita urus Sudah punya. semua. Jadi PIRT-nya sudah semua. Jadi legalitas itu sudah kita aman semua. Saya kira untuk Sudah mau. Ya. Nah, untuk yang hari ini kita cukup sampai di sini. yang hari kita cukupkan, kita sudah dapatkan banyak. Mbak Novi tadi sudah jelaskan dari hulu sampai hilirnya, bahkan sampai outcome benefitnya sudah kita nanti bisa tergambarkan. Keren ini. Pak Kades ya, Terima kasih Pak keren. Manopi, Oke, terima Pak. kasih.